Konon, Dewi Nuwa turun ke dunia manusia. Semua orang terpesona oleh kecantikannya. Namun, seorang pria berani menggodanya di depan umum. Bahkan ia sesumbar ingin Dewi Nuwa melahirkan anak untuknya. Detik berikutnya, ia langsung dilenyapkan. Kejadian mengerikan ini membuat semua orang ketakutan dan tak berani bergerak. Tetapi aku segera melangkah maju dengan hormat. Karena hanya aku yang tahu dengan jelas. Untuk mendapatkan bakat yang bagus di awal permainan, kita harus menjadi penjilat Dewi Nuwa. 2,5 tahun yang lalu, sebuah game bernama Baxia menjadi populer di seluruh dunia. Awalnya, orang-orang mengira itu hanya game biasa. Hingga suatu hari, dunia game bergabung dengan dunia nyata. Semua orang harus berkultivasi di dalam game, agar bisa bertahan hidup. Di kehidupan sebelumnya, aku menghabiskan waktu 20 tahun menjilat Liu Ruyan. Bahkan, untuk membantunya mencari artefak legendaris liontin ikan kembar. Aku terluka parah oleh bos dunia. Namun, balasannya adalah pengkhianatan darinya dan sahabatku. Mereka tidak hanya mencuri cincin penyimpananku, tetapi juga bermain kartu di depanku. Kukira aku akan mati dengan penuh penyesalan. Namun, liontin ikan kembar yang kutemukan sebelumnya, membuatku terlahir kembali sehari sebelum game diluncurkan. Untungnya, aku tidak menyimpan liontin itu di cincin penyimpananku. Kalau tidak, pasti jatuh ke tangan pasangan anjing itu. Sekarang, setelah terlahir kembali, aku bersumpah akan membuat mereka membayar mahal. Tiba-tiba, sebuah panggilan telepon mengganggu pikiranku. Ternyata itu dari teman masa kecilku. Di kehidupan sebelumnya, dialah yang memberitahuku bahwa ia melihat Liu Ruyan berciuman dengan orang lain di jalan. Namun, aku malah membentaknya. Sejak saat itu, kami kehilangan kontak. Merasa bersalah, aku meminta maaf padanya. Permintaan maaf yang tiba-tiba itu membuat Renlan terkejut. Tapi dia tetap memberitahuku tentang perselingkuhan Liu Ruyan. Aku hanya menjawab dengan santai bahwa aku sudah tahu. Jawaban tenangku membuat Renlan khawatir. Dia memintaku untuk tidak berpikiran pendek. Akan ada yang lebih baik. Aku mengalihkan pembicaraan ke game populer Baxia. Aku bilang ingin menjadi pemain profesional di game itu. Renlan mengatakan akan mendukungku sepenuhnya. Kalau kamu baik-baik saja, aku tutup dulu. Ya, aku segera memintanya untuk menunggu. Dengan canggung, aku bertanya apakah aku bisa meminjam modal awal. Renlan langsung marah. Siapa suruh kemarin kamu sok kaya, memberi Liu Ruyan hadiah mahal dengan gaji beberapa bulanmu? Padahal aku, teman masa kecilmu, tidak pernah mendapatkan apa-apa. Enyahlah kau. Telepon pun langsung ditutup. Aku menyesal. Seandainya aku terlahir kembali sehari lebih awal. Namun, detik berikutnya, terdengar suara transfer dari ponselku. Renlan tetap meminjamkan tabungannya padaku. Awas kalau tidak dikembalikan, ku bunuh kau. Hatiku menghangat. Tenang, aku pasti akan mengembalikannya tepat waktu. Aku pun membeli peralatan dan bersiap memasuki Baxia. Setelah verifikasi identitas berhasil, akhirnya aku kembali ke tempat mimpiku dimulai. Sesosok tubuh yang bersinar perlahan turun dari langit. Dia adalah Ai Game, Dewi Nuwa. Tapi orang-orang mengira dia hanyalah NPC biasa. Mereka semua melontarkan kata-kata kasar pada Dewi Nuwa, ingin memberinya anak monyet. Itu membuatku terdiam. Berani-beraninya punya pikiran mesum terhadap Dewi Nuwa. Benar saja, detik berikutnya, Nuwa melemparkan para pemain yang lancang ke dalam celah ruang angkasa. Kerumunan orang menjadi kacau balau. Tak seorang pun berani mendekat. Tapi aku menerobos kerumunan dan berjalan ke depan dengan hormat. Karena untuk mendapatkan restu Dewi Nuwa, harus ada ketulusan yang cukup. Melihat itu, Nuwa sangat menghargai. Kaulah satu-satunya yang tahu sopan santun. Kemudian aku memberitahu Nuwa namaku, dan dengan tulus memintanya untuk memberikan bakat. Mendengar itu, Nuwa tidak banyak bicara. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Detik berikutnya, seberkas cahaya merah menyelimutiku. Kupikir itu akan sama seperti kehidupan sebelumnya. Bakat bisnis. Tapi tak disangka, di kehidupan ini, aku benar-benar mendapatkan bakat bawaan. Mengubah takdir. Bakat telah diberikan kepadamu. Selanjutnya, kau perlu memilih penampilanmu. Lalu aku memilih penampilan paling menarik. Karena dalam game 8 penjuru ini, orang yang lebih menarik lebih mudah mendapatkan bantuan dari NPC. Menerima misi dan mencari dukungan akan menjadi sangat mudah. Bahkan mungkin ada beberapa NPC yang berebut untuk berlatih kultivasi ganda denganmu. Setelah pembuatan karakter selesai, langkah selanjutnya adalah memilih tempat kelahiran. 4 lokasi di peta, masing-masing mewakili kelas utama di 8 penjuru. Kultivator sihir, kultivator medis, kultivator senjata, kultivator fisik. Di kehidupan sebelumnya, demi Liu Ruyu, aku memilih kultivator sihir yang paling tidak kusukai. Di kehidupan ini, aku ingin menjadi kultivator pedang terkuat, menunggangi angin, bertemu pedang, menikmati dunia persilatan. Tak lama kemudian, aku tiba di desa pemula. Semua orang berlomba-lomba untuk berbicara dengan NPC. Berpikir bahwa mengobrol lebih banyak mungkin memicu misi tersembunyi. Aku hanya tersenyum kecut. Bagaimana mungkin misi tersembunyi ada di tangan NPC yang begitu jelas? Tiba-tiba, seseorang memanggilku dari belakang. Adik kecil, apa kau ingin menerima misi? Kakak bisa mengaturnya untukmu. Lalu dia memelukku, dan mengatakan bahwa suaminya telah meninggal beberapa tahun yang lalu.
Dan dia masih lajang. Orang-orang di sekitar langsung iri. Menghadapi rayuan janda itu, hampir saja membuat tekadku goyah. Aku segera mengatakan, lain kali saja. Hari ini aku ada urusan penting. Di kehidupan ini, aku kembali untuk menjadi kultivator pedang. Bagaimana aku bisa tergoda oleh kecantikan di awal? Tak lama kemudian, aku tiba di sebuah bengkel terpencil. Di dalamnya hanya ada seorang lelaki tua yang sibuk menempa besi. Semua orang yang datang ke sini mengira lelaki tua itu tuli, tanpa mereka sadari. Setelah aku membantu lelaki tua itu memperbesar api, aku langsung memecahkan masalah yang telah lama mengganggunya. Ternyata biasanya muridnya lah yang membantu mengontrol api, dan hari ini, muridnya kebetulan tidak ada, jadi senjatanya tidak kunjung terbentuk. Untuk berterima kasih padaku, lelaki tua itu mengizinkanku memilih senjata apapun, untuk kupinjam selama 1 hari. Sampai di sini, pemula pasti berpikir dia pelit, malas melanjutkan tugas, tapi hanya aku yang tahu. Hal bagus ada di belakang. Benar saja, setelah aku memilih senjata, orang tua itu langsung memberiku tugas. Dia menyuruhku mencari 10 pasang taring ular viper hijau dalam 1 hari. Jika berhasil, dia akan memberiku kesempatan. Mendengar itu, aku langsung setuju. Melihatku keluar sambil membawa pedang. Semua orang bingung. Mereka bertanya bagaimana aku melakukannya. Lalu aku memberitahu mereka. Orang tua di dalam baru saja putus dengan istrinya yang berumur 20 tahun dan sedang patah hati. Jadi, kalian hanya perlu menyanyikan lagu cinta untuk menyentuhnya. Sesederhana itu. Setelah mendengarnya, semua orang tidak sabar untuk mencobanya. Mereka langsung mulai bernyanyi. Pandai besi itu sudah gemetar karena marah. Apa maksudnya ini? Apa kita harus menggunakan kode rahasia? Detik berikutnya, pandai besi itu mengangkat palunya dan mengusir mereka semua. Mereka baru sadar kalau sudah ditipu. Saat mereka ingin membalasku, aku sudah pergi sejauh 100 meter. Tiba-tiba, seekor ular viper hijau menyerangku dengan cepat. Namun, detik berikutnya, beberapa sinar biru muncul di sekitar ular itu. Hanya dalam sekejap, ular itu terbunuh olehku. Dan kultivasiku mulai meningkat, karena keberuntungan bawaanku penuh. Meskipun tingkat drop perlengkapan di 8 penjuru sangat rendah, aku bisa mendapatkan banyak perlengkapan. Baiklah, mari kita mulai bekerja keras. Dengan cepat aku mendapatkan banyak hasil. Tidak hanya mendapatkan 10 pasang taring yang diminta dalam tugas. Aku juga mendapatkan lebih dari 100 panah beracun dan banyak uang tembaga. Lalu aku memberikan bahan-bahannya kepada orang tua itu. Orang tua itu memeriksa barang-barangnya dan tidak ada masalah. Lalu dia memberiku sepucuk surat. Dan ini adalah kesempatan dari tugas pandai besi. Barang yang dibutuhkan untuk bergabung dengan sekte pedang. Lalu aku diam-diam bertanya kepada pandai besi. Tuan pandai besi, selain aku, siapa lagi yang menerima tugas surat ini? Setelah mendengar hanya aku yang mendapatkannya, aku benar-benar lega. Selanjutnya, aku akan pergi ke sekte untuk menjadi murid. Tapi sebelum pergi, aku berencana untuk menjual perlengkapan ekstra yang ada padaku. Lihatlah, lihatlah, dengan berat hati, aku melelang busur ular viper hijau pertama di seluruh server. Kalau saja istriku tidak meninggalkanku, aku tidak akan menjualnya. Setelah mendengar itu, semua orang berebut untuk membelinya. Ada yang menawar 1.000, ada juga yang menawar 3.000. Lalu, seorang gadis langsung menawar 50.000. Saat aku merasa harga ini cocok, tiba-tiba ada suara yang menawar 60.000. Ternyata ketua guild keabadian, Wang Jinghao, juga datang. Dan orang ini sangat kukenal. Di kehidupan sebelumnya, aku menolak undangan mereka untuk bergabung dengan guild. Dan mereka terus-menerus membuat masalah denganku. Sekarang dia menawarkanku kesempatan lagi. Dan bersedia membantuku membayar uang untuk membujuk istriku kembali. Hanya untuk berteman. Mendengar itu, aku langsung berkeringat dingin. Aku langsung menolak. Aku hanya ingin menjual perlengkapanku dengan harga bagus. Seandainya aku tidak mengarang alasan bodoh ini, Wang Jinghao mengerti. Dan sambil itu, dia meletakkan tangannya di atas busur. Kalau begitu, busur ini akan diambil oleh guild kami. Tapi gadis di sebelahnya tidak senang mendengarnya. Dan menawar lagi 70.000. Mendengar itu, Wang Jinghao langsung menawar 100.000. Dan gadis itu tidak mau kalah. Langsung menawar 200.000. Melihat mereka berdua terus menaikkan harga hingga 300.000. Aku juga senang melihatnya. Aku ingin tahu dari guild besar mana gadis cantik ini berasal. Dia sama sekali tidak memberi muka pada Wang Jinghao. Dan harga yang dia tawarkan selanjutnya mengejutkanku. Dengan lambaian tangan, dia langsung menawar 500.000. Mendengar itu, Wang Jinghao langsung berkeringat dingin. Melihat dia tidak bisa menandinginya, dia segera menyebutkan identitasnya sebagai anggota guild Fangxi. Tapi gadis itu sama sekali tidak peduli, malah mengejeknya. Kalau tidak mampu, jangan ikut menawar. Tawar tertinggi yang menang. Paham? Mendengar itu, Wang Jinghao sangat marah. Saat dia hendak pergi, aku memintanya untuk berhenti, dan mengatakan bahwa aku sudah lama mengagumi guild Wanxi. Jika saudara Wang bersedia membayar 500.000 untuk busur ini, maka aku akan menjualnya padamu. Mendengar itu, ekspresi Wang Jinghao langsung berubah. Dia mengira aku ingin menjalin hubungan baik dengannya. Padahal aku hanya ingin meninggalkan kesan yang baik, agar mudah menipunya nanti. Sudut bibir Wang Jinghao hampir mencapai telinga.
Dia terus-menerus mengejek gadis berambut merah muda itu. Dan aku terus tersenyum, menghabiskan 500.000 untuk gengsi. Sungguh orang bodoh banyak uang. Setelah dia menggunakan busur itu beberapa kali, dia akan tahu bahwa panah beracun itu terbatas. Dan yang paling penting, busur ini akan menghambat tugas pemulanya. Tentu saja aku tahu tindakan ini menyinggung gadis kaya itu. Gadis itu sangat marah dan mengataiku anjing dari grup Fangxi. Mengatakan aku ingkar janji. Melihat mereka yang marah, aku memutuskan untuk mencari cara untuk memberikan kompensasi. Jadi, saat mereka berpencar untuk memburu babi hutan, aku mendekati gadis itu tadi. Bisa bicara berdua, hanya 2 menit. Su Wanling mengira aku hanya ditipu oleh Wang Jinghao. Dia awalnya ingin memberiku nasihat, tapi sedetik kemudian, aku mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Nona, aku punya informasi rahasia untukmu. Hanya 500.000, bisa membuat guildmu jauh lebih unggul. Mendengar itu, Su Wanling jelas tidak percaya. Informasi sepenting itu, kau tidak menjualnya pada Wang Jinghao? Bukankah kau tadi ingin dipromosikan olehnya? Aku hampir tertawa mendengarnya. Aku segera menjelaskan bahwa aku dan dia hanya berpura-pura. Su Wanling melihatku berubah pikiran begitu cepat. Masih agak waspada. Melihat itu, aku langsung mengeluarkan akunku. Menunjukkan, bayar dulu, baru informasi diberikan. Aku, Lin, tidak akan mengingkari janjiku. Dihadapkan dengan kesempatan untuk mendahului orang lain, Su Wanling dengan senang hati menyetujuinya. Kemudian aku memintanya untuk tidak memburu babi hutan, dan segera menerima tugas dari toko senjata. Tapi setelah mendengarnya, dia sama sekali tidak percaya. Karena tugas dari toko pandai besi Genben tidak bisa diterima. Dan aku mengatakan, kalian salah cara membukanya. Kalian cuma perlu bantu Pak tukang besi memompa udara selama 5 menit. Dan kalian akan mendapatkan misi. Melihat dia masih tidak percaya, aku mengeluarkan surat sekte sebagai bukti. Dan mengatakan ini adalah hadiah misinya. Su Wanling langsung terkejut. Karena dengan ini, dia bisa masuk sekte. Tapi dia masih sedikit bingung. Kenapa informasi sepenting ini sengaja dijual padanya? Mendengar itu, aku hanya tersenyum tipis. Mungkin karena kamu imut. Su Wanling langsung tersipu malu. Tiba-tiba terdengar suara minta tolong. Ternyata itu rekan satu timnya, yang tak sengaja bertemu bos terbesar di desa pemula. Melihat itu, dia langsung menyuruh rekan timnya mundur. Lagi pula, mereka belum mampu melawannya. Tapi aku malah melangkah maju. Kalau kalian tidak menginginkan bos ini, aku tidak akan sungkan. Oh ya, Nona cantik, busurku sudah terjual. Bolehkah aku pinjam pedangmu? Su Wanling langsung melemparkan pedangnya. Semoga beruntung. Setelah berterima kasih, aku segera menyerang Raja Babi Hutan. Para gadis yang melihat itu berpikir aku pasti mati. Bahkan ada yang menggodaku pasti ingin mengejar Kak Wanling. Makanya sok jago di depan Kak Wanling. Su Wanling langsung tersipu malu, dan menyuruh rekan timnya untuk tidak bicara sembarangan. Aku tidak mungkin suka sama orang jahat itu. Sementara itu di sini, setelah menusuk titik lemah Raja Babi Hutan dengan sekuat tenaga, tak disangka dia tidak kehilangan darah. Malah hampir menabrakku. Sepertinya percuma saja melawannya. Saatnya menggunakan jurus pamungkasku, yaitu kabur. Para gadis langsung tertawa terbahak-bahak. Mengira aku pasti takut, sedangkan Su Wanling agak kesal. Siapa suruh orang bodoh itu sok kuat? Untung dia punya perlindungan pemula. Namun, tindakanku selanjutnya membuat mereka terkejut. Tepat sebelum mencapai dinding batu, aku langsung melakukan salto belakang. Dan karena inersia, Raja Babi Hutan menabrak dinding batu dengan keras. Bahkan taring di mulutnya patah. Bersamaan dengan batu yang jatuh dari gunung, darah Raja Babi Hutan mulai menurun drastis. Pada saat yang sama, pertahanan yang tadinya keras juga menunjukkan celah. Bisa begitu, Su Wanling dan yang lainnya terkejut. Dan saat itu aku menyeringai licik. Babi nakal kecil, aku datang. Lalu aku terus menebasnya dengan ganas. Namun, detik berikutnya Raja Babi Hutan berdiri lagi. Untungnya aku cepat bereaksi dan menghindar. Lalu terjadi lagi pertandingan berputar-putar. Raja Babi Hutan yang lamban itu kembali menabrak dinding batu. Kali ini aku belajar dari pengalaman. Aku langsung menusuk kepalanya yang paling lemah. Akhirnya, bos besar desa pemula ini tumbang. Kultivasiku juga naik ke latihan ki tahap awal. Selanjutnya, bakat mengubah takdir diaktifkan, yang membuat semua atributku berlipat ganda. Aku juga mendapatkan bakat acak, bisa meningkatkan ki dan darah sebesar 10%, dan bisa ditingkatkan 3 kali. Sekarang aku yang telah memasuki alam ki refinement, sudah menjadi seorang kultivator sejati. Tiba-tiba, sistem muncul. Selamat, kamu telah menyelesaikan first skill bos desa pemula Bahuang. Akan diumumkan secara global. Apakah ingin menyembunyikan nama? Melihat itu, aku sama sekali tidak mengikuti aturan. Langsung mengatakan tidak perlu disembunyikan. Segera, seluruh server mengumumkan bahwa aku telah menyelesaikan first skill boss. Semua orang mengira aku adalah master dari guild besar. Dan Su Wanling juga mengingat namaku saat itu. Karena mengubah takdir, aku menerima banyak hadiah. Tapi di saat yang sama, efek samping dari mengubah takdir, tribulasi surgawi akan segera datang. Biasanya, pemain yang menembus alam besar memiliki kemungkinan untuk menarik tribulasi surgawi.
Tapi aku 100% akan menariknya. Aku harus segera pergi ke sekte. Mungkin ada master yang bisa menyelamatkanku. Melihat aku akan pergi, Su Wanling segera maju untuk menambahkan aku sebagai teman. Dia bilang nanti kalau ada equipment bisa dijual ke mereka. Mendengar itu, aku langsung setuju. Memberikan ideku padanya. Lalu aku segera pergi. Aku segera sampai di lokasi sekte. Tapi tribulasi surgawi juga mengejarku. Orang-orang yang menonton tidak mengerti kenapa aku berlari begitu cepat. Tapi sedetik kemudian, semua orang terdiam. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah. Kehebohan ini segera menarik perhatian para master sekte. Dan orang ini adalah pemimpin sekte pedang, Peri Ungu. Dia langsung tahu bahwa ini adalah seseorang yang akan mengalami tribulasi surgawi. Mungkinkah murid langsung dari salah satu tetua yang menerobos? Tapi para tetua sama sekali tidak tahu. Tiba-tiba, sebuah suara lantang terdengar. Murid baru Lin Wuchen, minta tolong para master. Begitu suaraku terdengar, petir akan menyambarku. Di saat kritis, aku segera mengangkat surat sekte. Melihat itu, pemimpin sekte segera mengayunkan tangannya. Sebuah penghalang yang kuat langsung menghalangi tribulasi surgawi. Melihat awan gelap di langit berangsur-angsur menghilang, aku akhirnya bisa bernapas lega. Tapi para tetua tidak bisa tenang. Seorang kultivator di tahap awal Key Refinement bisa menarik tribulasi surgawi. Anak ini pasti jenius. Kemudian mereka semua berebut untuk menerimaku sebagai murid. Ternyata datang ke sekte lebih dulu adalah pilihan yang paling tepat. Selain terhindar dari tribulasi, aku juga bisa diterima sebagai murid oleh banyak tetua. Namun, yang tidak kusangka adalah pemimpin sekte yang tidak pernah menerima murid, ingin membuat pengecualian dan menerimaku sebagai murid. Para tetua terkejut, dan pemimpin sekte datang ke sisiku dan bertanya, Lin Jichen, maukah kau menjadi murid terakhirku? Pada saat yang sama, sistem muncul, memicu kesempatan terbesar sekte Tianyan. Pemimpin sekte saat ini, Leng Feiyan, ingin menerimamu sebagai murid terakhirnya. Apakah kamu menerima? Mendengar itu, aku langsung menjawab, murid bersedia. Murid memberi hormat, guru. Saat ini, aku sangat gembira. Tidak kusangka baru masuk sekte sudah bisa berlindung di bawah master yang hebat. Aku segera dibawa ke pusat sekte Tianyan, Istana Pedang. Setelah guru memberikan beberapa instruksi, dia memintaku untuk menemuinya di aula utama besok pagi. Lalu dia pergi. Namun, aku menunggu selama 2,5 jam. Tapi bahkan bayangan muridnya pun tak kulihat. Lalu aku memutuskan untuk mencari muridnya, sambil mencari tahu apakah ada misi tersembunyi yang bisa kuaktifkan. Tak lama kemudian, sebuah istana yang unik menarik perhatianku. Jadi, aku membuka pintunya untuk melihat. Siapa sangka aku tak sengaja melihat guruku sedang mandi dan berganti pakaian. Aku langsung berkeringat dingin. Tak kusangka ini ternyata istana pemimpin sekte. Sebelum aku sempat meminta maaf, serangan dahsyat langsung menghampiriku. HP-ku langsung kritis. Guru dengan marah berteriak, siapa yang mengizinkanmu memasuki istanaku? Aku segera menjelaskan bahwa aku sudah lama tidak melihat murid yang ditugaskan oleh guru. Jadi aku ingin menjelajahi lingkungan sekitar, dan tak sengaja masuk ke sini. Melihat aku tidak bermaksud jahat, guru memaafkan kelancanganku, dan memberiku sebuah pil. Lain kali, jangan masuk ke sini tanpa perintahku. Melihat pil tingkat tinggi di tanganku, aku terkejut. Tak kusangka guru begitu murah hati, memberikan pil kelas Swan begitu saja. Setelah berterima kasih pada guru, aku segera menyimpan pil itu. Pil setinggi ini sayang untuk kumakan. Tiba-tiba seseorang memanggilku, adik kecil, ayo beri hormat pada kakak seniormu. Dia adalah pemandu yang ditugaskan oleh guru, Namong Yue. Aku segera memberi salam pada kakak senior. Sikapku yang sopan membuat Namong Yue sangat senang. Jika ada masalah, kakak senior akan melindungimu. Melihat itu, aku memujinya lagi. Kakak senior tertawa terbahak-bahak. Adik kecil, kau sangat menarik. Level kesukaannya naik menjadi 15 poin. Dibandingkan guru Leng Feiyan, kakak senior Namong Yue tampaknya lebih mudah didekati. Dan, tingkat kesukaan antara pemain dan NPC akan memicu misi dan kesempatan tersembunyi yang berbeda. Bisa ada kontak fisik pada tahap keharmonisan, bahkan bisa langsung mengaktifkan mode kultivasi ganda. Tapi tiba-tiba aku muntah darah. Melihat itu, kakak senior segera bertanya dengan khawatir, ada apa denganmu? Cedera dalamku tidak lepas dari kakak senior. Mungkin aku bisa memanfaatkan tingkat kesukaannya untuk mendapatkan kompensasi. Lalu aku menceritakan kejadian tadi padanya dengan tenang. Mendengar adik kecilnya terluka parah karena kecerobohannya, dia merasa sangat bersalah. Dia segera memberiku sebotol pil pemulih Ki. Ini salahku. Kalau saja aku tidak terlalu asyik membaca novel roman, adik kecil tidak akan terluka oleh guru. Aku segera mengatakan bahwa aku tidak menyalahkannya. Ini karena adik kecil berjalan sembarangan. Melihat aku masih membelanya meskipun terluka parah, tingkat kesukaan kakak senior naik 5 poin lagi. Adik kecil, kau terlalu baik. Dia memberiku liontin giok sebagai kompensasi, dan mengatakan jika aku mengalami kesulitan, dia pasti akan membantuku sepenuhnya. Sekilas aku tahu ini adalah jimat pertahanan terbaik, jimat perisai spiritual. Kakak senior berkata dengan bangga,
Apalah ini, kakak senior masih punya banyak harta karun. Setelah mengatakan itu, dia membawaku ke tempat tinggal untuk mengambil perlengkapan pemula. Tak lama kemudian, kami tiba di tempat kultivasi yang diaturkan oleh guru. Kakak senior merasa sedikit iri saat melihatnya. Ayahnya hanya memiliki formasi pengumpulan roh kelas misterius. Aku juga tidak menyangka, guru akan secara khusus mengatur formasi pengumpulan roh kelas bumi untukku. Baiklah, adik junior, tugas kakak senior sudah selesai. Sampai jumpa. Setelah berpamitan dengan kakak senior, aku mulai bermeditasi. Sekarang dengan dukungan formasi pengumpulan roh kelas bumi, kecepatan kultivasi meditasi saya mencapai 52 poin per jam. Puluhan kali lebih cepat dari kecepatan meditasi biasa. Dengan kecepatan ini, kultivasi tahap awal pemurnian Ki akan mencapai maksimum dalam 3 jam. Jadi aku keluar dari permainan. Melihat saldo yang masuk ke ponselku, aku langsung gembira. Hanya dalam 5 jam lebih, aku menghasilkan 1,6 juta. Di kehidupan ini, aku akhirnya bisa mengubah takdirku yang tragis. Sementara itu, seorang wanita cantik mengendarai sepeda ke lantai bawah rumahku. Dia adalah teman masa kecilku, Renlan. Setelah menerima pesanku, dia segera datang. Begitu aku membuka pintu, Renlan mengeluh. Memangnya mau apa pagi-pagi begini memanggilku ke sini? Aku memintanya masuk untuk melihat apartemen baruku yang kusewa. Renlan merasa apartemennya memang cukup bagus. Setelah mendengar aku mengatakan sewa apartemen ini 5 atau 6 ribu sebulan, dia perlahan mendekatiku dan berkata, Xiao Linzi, kau benar-benar tahu cara menikmati hidup, ya? Uang keanggotaan gym yang kuberikan padamu kau habiskan begitu saja. Mendengar itu, aku sama sekali tidak merasakan aura membunuh. Aku masih berpikir untuk membuat Renlan kesal. Namun, detik berikutnya aku dicekik oleh Renlan, dan dia mencengkeram leherku sambil mengomel. Dasar tidak tahu diri, berani-beraninya kau menghabiskan uangku. Bagus, hari ini aku akan menghajarmu sampai babak belur. Tapi tiba-tiba Renlan memerah. Sepertinya dia merasakan sesuatu. Suasana langsung menjadi canggung, tapi dia mengepalkan tinjunya lagi. Lin Wuchen, dasar brengsek. Beraninya kau mengambil keuntungan dariku. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Tuan Lin, kapsul permainan yang Anda beli sudah sampai. Mendengar itu, aku segera memanfaatkan kesempatan untuk menjelaskan bahwa aku menghasilkan uang di dalam permainan, dan kapsul permainan itu adalah kejutan untukmu. Renlan akhirnya puas setelah mendengarnya. Lalu aku memberitahu Renlan bahwa aku telah menyimpan kamar untuknya. Kapsul permainan diletakkan di sini agar bisa dimainkan kapan saja. Lagi pula, kalau ditaruh di rumahnya, mungkin akan dihancurkan ayahnya. Renlan sangat senang mendengarnya. Dia langsung mengatakan sudah sepakat dan aku tidak boleh mengingkarinya. Dan dengan semangat, dia ingin memposting kapsul permainan terbaru ini di media sosial. Beberapa jam kemudian, aku kembali ke dalam permainan. Saat ini, kultivasi tahap awal pemurnian Ki sudah maksimum. Guru memujiku saat melihatnya, dan dia melihat bahwa aku hanya perlu 1 pil untuk bisa menerobos. Kemudian dia mengatakan ada pil pengumpulan Ki terbaik di sini. Setelah meminumnya, aku bisa menerobos ke tahap menengah pemurnian Ki. Saat aku menerima dengan gembira, guru tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Meskipun bakatmu sangat tinggi, kamu juga harus mengerti, seorang pakar sejati tidak hanya memiliki kultivasi dan ranah yang tinggi, tetapi juga pengalaman pertempuran yang kaya. Aku yang memiliki pengalaman dari kehidupan sebelumnya sangat memahami hal ini. Bunga di rumah kaca tidak layak mendaki jalan abadi. Hanya pohon yang tumbuh dalam kesulitan yang dapat mencapai keabadian. Guru melihat aku memiliki mental yang begitu tenang. Dia sangat puas. Favorabilitasnya juga meningkat 5 poin saat ini. Ini membuatku sedikit terkejut. Aku benar-benar bisa mendapatkan favorabilitas dari guru yang dingin itu. Jika plot ini berlanjut, menaklukkan guru bukanlah mimpi. Tidak. Aku ingin menjadi ahli pedang nomor 1 di dunia. Bagaimana bisa hatiku terganggu oleh cinta? Kemudian guru berkata, pergi ke tempat tugas sekte di aula luar. Pilih tugas tingkat sulit untuk ranah Ki Refinement. Setelah menyelesaikan tugas, pil pengumpul roh ini adalah milikmu. Lalu agar aku bisa berhasil melewati tugas, guru mengajariku kitab suci hati Tianyan. Ini adalah metode kultivasi yang harus dipelajari oleh setiap murid sekte pedang. Mendengar itu, aku segera berterima kasih kepada guru. Karena meskipun semua murid dapat mempelajari metode kultivasi ini, murid aula luar harus melakukan tugas sekte untuk mempelajarinya. Tidak lama kemudian, aku tiba di aula luar sekte pedang Tianyan. Sepertinya sudah banyak pemain yang jeli menemukan tugas surat sekte, tapi tidak masalah, karena aku telah mengambil langkah pertama menjadi murid dalam. Tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggilku. Ternyata itu Su Wanling. Tak disangka dia juga bergabung dengan sekte pedang. Dia bilang dia memilih sekte pedang karena dia suka menggunakan pedang. Aku hanya menanggapinya dengan basa-basi, lalu mengatakan padanya bahwa aku masih harus melakukan tugas dan akan mengobrol lain kali. Gadis berambut biru di sampingku tampak menonton dengan ekspresi geli. Pria tampan ini sangat dingin. Kak Wanling mungkin akan kesulitan mengejarnya. Mendengar itu, Su Wanling berkata dengan angkuh, siapa yang mau mengejarnya? Aku tidak menyukainya. Sementara itu, aku sedang mengantre untuk menerima tugas dan mempelajari kitab suci hati Tianyan.
Setelah 2,5 menit, akhirnya giliranku dipanggil. Aku segera melangkah maju. Murid Lin Wuchen datang untuk menerima tugas. Melihat penampilanku yang tampan, kakak senior itu agak terpikat. Adik tampan, kamu bisa memilih tugas di sini. Disarankan untuk memprioritaskan yang sesuai dengan kemampuanmu. Kemudian aku mulai memeriksa papan tugas dengan cermat. Tugas yang paling mudah adalah mengumpulkan herbal. Tapi selain mendapatkan pengalaman, tidak ada manfaat lain. Tugas tingkat yang lebih tinggi memang sedikit lebih sulit. Tetapi berburu beberapa monster tingkat key refinement tidak banyak membantu pengalaman pertempuran yang sebenarnya. Tiba-tiba aku menemukan di antara tugas tingkat neraka, ada tanda tugas khusus. Aku segera mengatakan aku menginginkannya, hanya karena tugas khusus sering membuka hadiah khusus. Saat itu sistem memberitahu, tugas neraka, bantu, Sekte Pedang Tianxing menemukan kembali teknik rahasia sekte yang hilang, dan bantu Zhang Hao membalaskan dendamnya. Hadiah, setelah membaca deskripsi tugas. Namun, senior yang memberi tugas itu mendekatiku dan membujukku untuk mempertimbangkannya kembali, karena orang yang membunuh Zhang Hai kemungkinan besar adalah seorang kultivator tingkat key refinement tahap akhir. Dan jika tugas ini gagal, aku tidak bisa menerima tugas baru lagi. Orang-orang di sekitar menertawakanku karena menerima tugas neraka ini, menganggapku bodoh, tapi aku mengabaikan ejekan mereka. Kita lihat saja nanti siapa yang akan malu. Aku segera tiba di lokasi tugas, kota Fengku. Namun, tempat pertama yang kutuju adalah rumah bordil, karena ada seorang pedagang informasi baksia di sana. Dia tahu segalanya tentang baksia, besar maupun kecil. Pekerjaannya sehari-hari adalah membocorkan informasi kepada pemain untuk mendapatkan hadiah. Dan petunjuk tugas ada di sana. Benar saja, tak lama kemudian dia bercerita tentang seorang murid tingkat key refinement bernama Zhang Hai, yang dibunuh secara brutal oleh Zhou Hao, seorang kultivator tingkat key refinement tahap akhir. Setelah dia selesai bercerita, aku segera menghampirinya dan memintanya untuk berhenti. Aku bilang aku ingin membeli informasi. Kebanyakan pemain akan langsung pergi ke lokasi tugas setelah mendapatkan informasi. Tapi aku, yang tahu seluk-beluk permainan ini, tahu bahwa untuk mendapatkan petunjuk spesifik, aku harus membayar. Di mana Zhou Hao? Setelah menerima uang, Li Si segera memberitahuku detailnya, dan mengatakan bahwa dia punya informasi penting lainnya untukku. Tetapi aku harus membayar 5 batu roh lagi. Aku langsung setuju. Lalu dia memberitahuku bahwa meskipun Zhou Hao hanya seorang kultivator tingkat key refinement tahap akhir, kakaknya, Zhou Shen, adalah seorang kultivator tingkat Foundation Establishment. Sementara itu, Zhou Hao baru saja keluar dari pavilion Qiuyu, dan aku sudah menunggunya. Setelah dia sampai di hutan terpencil, aku bersiap untuk menyerang. Dia segera merasakan niat membunuhku. Setelah mengetahui bahwa aku hanya seorang kultivator tingkat key refinement tahap awal, dia menjadi sombong. Hanya dengan kemampuanmu yang lemah ini, dia langsung menyerangku. Namun, aku dengan mudah menghindarinya. Dia memutar tubuhnya dan menyerang lagi. Tetapi aku masih dengan mudah menangkis serangannya. Zhou Hao terkejut. Bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat key refinement tahap awal sepertimu begitu kuat? Mungkin saja, kamu yang terlalu lemah. Zhou Hao langsung marah, dan menggunakan jurus terkuatnya, menghadapi tebasan yang kuat ini. Aku tetap tenang. Saatnya untuk mencoba perisai roh yang diberikan senior Nangong Yue. Sebuah penghalang energi yang kuat langsung memblokir serangan itu. Melihat aku tidak terluka, Zhou Hao menjadi panik. Dia sangat marah. Serahkan hartamu sekarang juga, berlutut dan mohon ampun. Dan aku akan mengampunimu. Aku terdiam. Dari mana orang bodoh ini mendapatkan keberanian untuk mengatakan itu? Kemudian, dia melancarkan serangan ganas lainnya. Aku masih menghindarinya dengan mudah. Zhou Hao benar-benar panik sekarang. Jika ini terus berlanjut, aku akan mati di tangannya. Dia segera mundur. Sekarang giliranku untuk menyerang. Dalam sekejap mata, aku sudah berada di depannya. Satu tebasan mengurangi 90 poin kesehatannya. Dia langsung berkeringat dingin. Bagaimana mungkin tebasannya memiliki damage sebesar itu? Tebasanku tidak akan berhenti karena keterkejutannya. HP-nya turun drastis. Pantas saja dia tidak bisa mengalahkanku. Padahal sudah tahap akhir pemurnian Qi. Tapi lemah sekali. Saat ini, dia sudah diambang kematian. Lemah. Kembalikan teknik rahasia Sekte Pedang Tianyan. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Melihat itu, Zhou Hao langsung ketakutan. Senior, saya buta. Maafkan saya akan segera mengembalikannya. Segera. Tiba-tiba, sebuah tebasan mengarah padaku. Untungnya aku langsung bereaksi. Ternyata itu Zhou Shen, kakak Zhou Hao. Melihat pendukungnya datang, Zhou Hao mulai bertingkah lagi. Kakakku datang, tunggu saja. Dasar lemah. Sudah kubilang, akhir-akhir ini sedang berbahaya. Disuruh diam di rumah. Tidak mau dengar. Kalau aku tidak menemukanmu hilang, nyawamu bisa melayang hari ini. Kak, aku janji akan patuh. Tidak akan begini lagi. Cepat hajar dia, Zhou Shen berkata. Serahkan perisai spiritualmu sekarang, dan aku akan membuat kematianmu lebih cepat. Kalau tidak, akan kubuat kau hidup lebih menderita. Mendengar mereka berdua berkoar-koar, aku jadi ingin tertawa. Saat Zhou Hao ingin minum pil pemulihan, aku menebas lehernya. Dasar binatang, kau pikir bisa memulihkan HP-mu?
Dengan seizinku, Zhou Hao langsung terjatuh kesakitan. Zhou Shen langsung murka. Aku mengejeknya dengan nada meremehkan. Penjahat selalu mati karena banyak bicara. Tahu, dari awal, targetku memang kalian berdua. Karena kau datang sendiri.